dan percaya, kita akhirnya berharap ya. Jadi ayatnya ini 1 Petrus 1 ayat 3. Slide selanjutnya coba kita baca ya. Saya akan bacakan buat saudara di sini ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Slide selanjutnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ayat ini kalau dibaca gitu aja ya, kayak kereta wush gitu, selesai nih ayat juga. Gak ada kalau gak ada pendar-pendarnya. Tapi kalau ayat ini dibongkar, ini dahsyat saudara ya. Kita mau baca sama-sama ya, kita bongkar satu-satu. Ini ada kalimat-kalimat, ada kata-kata maksud saya, kata yang kalau bisa hari ini tuh kita garis bawah, kita highlight gitu ya. Yang pertama adalah terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya, garis bawahi kata rahmat saudara. Rahmat itu kalau di kamus besar bahasa Indonesia itu artinya adalah sesuatu yang Tuhan kasih. Tuhan kasih gitu aja ya, seseorang kasih maksudnya. Seseorang penting gitu. Kasih aja. Dia nggak milih-milih, pokoknya karena saya mau ya udah saya kasih aja gitu. Nah kalau di bahasanya kita di Alkitab, rahmat itu kayak kasih karunia saudara. Itu Tuhan mau kasih aja. Dia kasih, dia pilih kasih aja. Sama apa? Umat pilihannya, orang percaya. Orang yang percaya sama dia kasih aja. Coba bayangin saudara, dari kata itu aja rahmatnya yang besar. Jadi sesuatu yang sifatnya gratis itu cuma-cuma, nggak pakai usaha saya dan juga saudara, itu dikasih sama Tuhan. Bentuknya apa coba? Bentuknya apa? Melahirkan kita kembali. Karena dia kasih karunia itu, karena Tuhan kasih rahmat itu, maka kita itu lahir kembali. Jadi saudara sama saya hari ini itu lahir lagi jadi ciptaan baru. Itu semata-mata itu karena Tuhan sayang banget sama saudara sama saya. Dan itu cuma-cuma, gak ada yang pakai usaha kita sendiri. Saudara sama saya itu sebelum kita dibentuk dalam kandungan aja Tuhan udah disalib. Itu nunjukin bahwa Tuhan itu udah di depan. Dia tahu jalan-jalannya kita. Dia udah kasih keselamatan, lahir baru. Kelahiran kita kembali itu adalah karena kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi rahmatnya Tuhan itu bentuknya apa? Kebangkitan saudara. Hari ini saya sama saudara itu lahir baru. Itu gak cukup hanya karena Tuhannya lahir, Tuhannya mati, tapi Tuhannya perlu bangkit. Hari ini kita merayakan itu. Saudara sama saya hari ini bisa jadi ciptaan baru. Itu karena Tuhan kita, sekali lagi Tuhan kita lahir, Tuhan kita mati, Tuhan kita bangkit. Sampai di situ saudara, hari ini kita mesti ngerti bahwa perubahan identitas kita tuh luar biasa. Saudara, kalau saudara nih ya pindah dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara aja misalnya, ya kan ya. Saya kan dari selatan. Kalau saya harus pindah, saya mungkin pilih ke Jakarta Utara karena di sana banyak makanan. Di selatan garing, ya kan ya. Saya senang soalnya kalau disuruh khotbah ke CK7, makanan banyak. Kamar itu aja ada kuotie sama lapjong, ya kan, selingan. Jadi saudara kalau misalnya saudara pindah dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara aja, ganti KTP nggak? Ganti KTP. Nah saudara, kalau kita itu dipindahkan dari hamba kegelapan itu jadi anak Tuhan, saudara itu ada perubahan identitas. Dari warung istilahnya, saudara itu pindah jadi warga kerajaan. Nah saudara, akibatnya adalah apa? Ketika kita pindah dari warung, kita pindah jadi warga kerajaan, kan saudara juga mesti upgrade, upsize, custom. Jangan lagi kita duduk, makan, angkat kaki seperti kalau di warung. Itu kan memang adalah side effect, efek samping ketika saya sama saudara menerima keselamatan itu. Ada perubahan, ganti kartu keluarga, itu baru pindah domisili saudara. Bayangin ketika kita lahir baru karena rahmat Tuhan, berarti saudara itu pindah dari kehidupan bersama dengan orang mati, saudara pindah kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Dahsyat gak? Itu yang kita rayakan hari ini, beri kemuliaan buat Tuhan. Dari ayat ini saudara ngerasain ya betapa pentingnya untuk apa? Untuk dilahirkan kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Penting hari ini tuh. Nah, kenapa kebangkitan itu jadi begitu penting? 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19 ini saya bacain ya. Tanpa kebangkitan, ayat ini juga nanti kita garis bawahin. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus.
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara coba lihat di sini, dikatakan di situ binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara sama saya hari ini kita ada di dalam Kristus, tapi Kristus nggak bangkit, maka sia-sia semuanya, saudara. Kepercayaan saya dan juga saudara hari ini akan jadi sia-sia. Kenapa? Karena saya sama saudara sampai hari ini pasti masih hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa itu, ini tutup, saudara. Ini semua tutup. Gereja kosong. Kenapa? Karena semua kesetanan di luar. Karena natur manusia ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia tidak bersama dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia punya natur nggak bisa enggak, harus berbuat dosa. Nah hari ini dengan kebangkitan Tuhan, kita punya kepercayaan yang gak sia-sia. Dan orang-orang yang hari ini mati dalam Kristus, Kristus yang bangkit, maka kita punya pengharapan bahwa kita punya kehidupan selanjutnya, kehidupan yang kekal. Maka kita juga gak jadi orang yang paling malang dari semua orang malang dari segala manusia. Saya gak bilang orang Malang Jawa Timur ya. Kita adalah orang yang malang banget, apes. Siapa yang di sini ngerasa hidupnya apes? Saudara, bangkit ya. Jangan pernah ngerasa hidupnya apes. Seapes-apesnya, semalang-malangnya hidup saya sama saudara, saya mau kasih tahu hari ini, kita punya Tuhan Yesus lebih apes, lebih malang. Mereka yang hari ini belum punya Tuhan Yesus sebagai bagian terbaik dari hidup mereka. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Tuhan baik, selalu baik dan akan tetap baik, saudara. Itu tanpa kebangkitan. Ayat ini kalau dibongkar, saudara ya, bicara soal apa? Paling tidak ada 5 di sini. Dari ayat ini aja. Yang pertama, tadi yang kita bahas, kalau nggak ada kebangkitan hari ini, nggak ada pengampunan dosa. Selanjutnya, hukuman dosa itu Tuhan lunasin melalui apa? Kematiannya dia. Kematiannya Tuhan Yesus. Maka semuanya menjadi lunas. Saudara, kalau kita bicara soal hutang ya saudara, hutang harus dilunasi. Hutang harus dilunasi. Di sini saya yakin banyak pengusaha, gak usah pengusaha lah, ibu-ibu rumah tangga juga gitu ya. Kita kan kalau bikin laporan keuangan, ada nggak ibu-ibu rumah tangga yang bikin laporan keuangan buat suami? Nggak ada ya? Oh puji Tuhan, suaminya baik. Tapi kalau kita dulu ya, waktu di sekolah kan kita ada pelajaran ekonomi, kan ada aktiva, pasiva gitu ya kalau nggak salah ya. Saya dulu malas sekolah jadi saya nggak terlalu merhatiin. Tapi setahu saya itu adalah harus balance kiri sama kanan ya kan ya. Kalau nggak boleh ada selisih. Demikian juga dengan hutang saudara. Saya sama saudara itu hutang luar biasa yang kita nggak bisa bayar. Karena kita nggak bisa bayar harus ada yang ngelunasin. Nah kalau ngelunasin itu kan bukan berarti ya hapusin aja. Harus ada yang ngebayarin kan. Hutang gak bisa dihapus gitu aja. Harus ada yang ngebayarin. Itu saudara hari ini Tuhan Yesus itu menghapus hutang itu buat saya dan juga saudara. Dengan kematiannya. Hargai itu saudara. Tuhan sebenarnya bisa hapusin aja. Main sulap. Tuhan tidak melakukannya. Dia tidak hanya maha pengasih, tapi dia juga maha adil. Keadilan Tuhan itu dibuktikan harus ada yang bayarin hutang. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka hukuman penghapusan dosa itu terjadi, saudara. Itu yang pertama. Itu yang pertama, kebangkitan. Tanpa kebangkitan, nggak mungkin ada penghapusan dosa. Tidak terjadi pengampunan dosa. Kita lunas karena ada kebangkitannya. Masalah dosa akhirnya teratasi. Yang kedua, dari ayat yang tadi, saudara. Kalau tanpa kebangkitan yang terjadi adalah nggak ada harapan. Selanjutnya, gak ada harapan setelah kematian. Saya sama saudara mau kemana? Habis mati. Hari ini kalau ditanya, hari ini kalau saudara sama saya hari ini dijemput sama Tuhan, mau kemana? Kita gak bisa jawab. Kalau hari ini tidak ada kebangkitan, saudara sama saya hari ini jadi orang yang paling sunyi. Ditanya nama apa gak berani buka mulut karena saya sama saudara hari ini juga gak tahu kita mau perginya kemana. Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah buah sulung. Buah sulung dia adalah yang pertama. Dari kebangkitan siapa? Kebangkitan kita semua orang percaya. Alkitab mencatat itu di 1 Korintus 5, 15 ayat 20. Dikatakan bahwa dia adalah buah sulung. Dan kita semua orang percaya adalah orang-orang yang bersama satu gerbong sama Tuhan. Dibangkitkan hari ini. Jadi kalau sekali lagi, kalau dia buah sulung, Tuhan Yesus buah sulung. Kalau Tuhan gak bangkit, saudara saya juga hari ini percuma. Kita juga gak bangkit. Mengucap syukur hari ini ada kebangkitan. Makin kita jelas betapa penting merayakan kebangkitan. Yang ketiga saudara, kalau nggak ada kebangkitan, iman yang sekarang saudara sama saya itu jalanin, iman yang hari ini saudara sama saya percayai, itu semuanya kebohongan. Tanpa kebangkitan, iman akan jadi yang namanya cuma misteri, mitos,
dengar-dengar desas-desus. Tapi Kristus bangkit. Kalau Kristus nggak dibangkitkan, maka kesaksian para rasul, nabi, nubuatan-nubuatan yang terjadi di masa lalu itu fix, bohong doang. Tapi mengucap syukur hari ini kita tahu Allah kita tidak hanya lahir, Allah kita juga mati, dan Allah kita bangkit. Jadi segala sesuatu yang tercatat di dalam Alkitab kita, firman Tuhan, iya dan amin. Dan orang percaya hari ini boleh mengikuti Tuhan Yesus dan juga tidak mendedikasikan tubuhnya lagi untuk apa? Untuk orang-orang dunia. Kita tidak lagi tertipu daya dengan apa yang menjadi kebohongan dari dunia. Nah, hari ini juga dari sini, kalau kita punya iman yang tidak lagi berdasarkan kebohongan, saudara sama saya seperti lagu yang tadi, I won't be quiet, because apa? Kebangkitan Tuhan itu ada di dalam saya. Soalnya di sini nggak boleh ngerasa bahwa kita adalah orang yang sangat malang. Sekali lagi saya mau ingatin saudara, semalang-malangnya kita hari ini, lebih malang mereka yang hari ini gak punya Tuhan Yesus sebagai porsi terbaik dalam hidupnya. Apes, itu hidup yang apes saudara. Hari ini di sana boleh punya mobil 4 saudara, tapi kalau mereka gak punya Yesus, saudara pikir saudara lebih apes dari mereka. Oh, wake up saudara, bangkit saudara. Hari ini kita rayakan Allah kita yang bangkit. Satu-satunya Allah yang bisa bangkit hanya Allahnya orang percaya, dan itu Allahnya saya, Allahnya saudara. Mengucap syukur, beri kemuliaan buat Tuhan. Dan berikutnya saudara, kalau tanpa kebangkitan tadi dibilangin malang, iya malang banget. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, saudara mas saya apes banget, saudara mas saya malang banget. Kenapa? Karena yang namanya karakternya Allah itu dipertanyakan, integritasnya Tuhan itu diragukan. Tapi karena bangkit, integritas Allah kita, karakter Allah kita yang memiliki semua profil kebaikan, udah gak perlu dipertanyakan. And that is your God, and that is my God. Hanya Allah kita. Kebangkitan Kristus itu adalah bukti dari kuasa kesetiaannya Tuhan yang gak berkesudahan. Dan Tuhan meneguhkan Tuhan Yesus sebagai anaknya. Begitu besar kasihnya Allah, dia kasih. Tuhan kita yang begitu kaya itu, dia turun buat siapa? Buat saya dan juga saudara. Hari ini kalau kita dibully sama orang luar, terutama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, wajar saudara, wajar. Kenapa? Saudara masa itu memiliki hidup. Kalau hari ini mereka gak bisa terima, kok bisa ya kalian semua menerima berkat gratis dari Tuhan gitu. Kalau saudara sama saya hari ini masih dikucilkan oleh dunia, ya wajar. Kalau kita ada di satu pabrik besar, pimpinan pabrik, bisa-bisanya tiba-tiba dia menunjuk orang yang gak layak, tapi dia kasih aja di situ, nggak tahu pokoknya I love you, and that is you, and that is me. Itu adalah saya, itu saudara. Saudara pikir nggak satu pabrik yang akhirnya nggak ikut, nggak percaya sama pimpinan pabriknya, kan bete? Kalau saudara ini dibetein, ya wajar. Tetap teguh pegang Kristus. Kenapa? Karena memang nanti kita punya crown, kita punya mahkota, kita ikut bersama Tuhan kita. Kita warga kerajaan Allah, bukan warga kerajaan di dunia, saudara. Mengucap syukur untuk itu. Karena hari ini ada